A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Dalam setiap fase kehidupan ya, bukan hidup. Dalam setiap fase kehidupan akan ada masanya kita diberi kesempatan untuk membalas. Fase kehidupan. Kata kuncinya membalas. Dalam fase kehidupan itu ada kesempatan kita tuh untuk membalas. Apakah membalas kebaikan atau membalas keburukan atau membalas kejahatan orang dengan kejahatan serupa atau membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ini kata-kata membalasnya masih netral. Maka saya tertarik dengan ayat An-Nur ayat 22. Setelah An-Nur yang sering kita bahas biasanya 24 ayat 11. Coba kita lompat sebentar ya. Contoh. Innalladzina, ayo. Ja'u bil ifki usbatum minkum. Apa artinya? 24 ayat 11 ini. Yarhamukallah. Innalladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Orang dekat atau orang jauh? Kaget atau enggak? Masa enggak kaget? Harusnya belinang mata. Gitu. Tak nyangka ayaman. Memang. Tapi udah dibocorkan? Sudah. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Saya tidak bahas yang atas karena nanti antum pikirannya melayang kemana-mana. Tapi lihat kalimat bawahnya. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Ini kalimat bertentangan dengan tadi saya bilang. Ada nafsu kita untuk membalas. Ada nafsu kita untuk serang balik. Ada waktu kita untuk mukul. Tapi kita memilih untuk diam, minimal diam. Tidak melawan. Tidak menyakiti dengan kata-kata, yes. Inilah ayat yang kita baca tadi di surah Yusuf. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Bayangkan tuh Nabi Yusuf kena tembak di depan matanya, depan mukanya. Padahal dia posisi jadi khalifah. Jadi orang penting Nabi Yusuf tuh menteri. Orang penting. Fa asarroha Yusufu fi nafsih walam yubdiha lahum. Nabi Yusuf di posisi mau diserang itu tidak nunjuk-nunjukkan, tidak nampak-nampakkan. Misalnya lah ayat ini kita konekkan dengan ayatnya Nabi Yusuf, maka adik-beradiknya Nabi Yusuf yang datang berita bahagia, bawa berita bohong itu. Betul tidak? Hebatnya Quran ini, dia bisa dipakai untuk sesudahnya dan sangat relate pasti dengan kejadian sebelumnya. Quran ini turun kapan? Fenomena kejadian Aisyah. Asbabun nuzul ayat ini tentang Sayyidah Aisyah yang difitnah berselingkuh. Betul? Berarti kan kejadiannya zaman Rasulullah.
Tapi kalau ayat ini kita tarik ke Nabi Yusuf, relate enggak Mas? Hebat Quran tuh. Sampai sini nyambung enggak nih? Apa kata Allah? La tahsabuhu syarran lakum. Kenapa? Bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsam. Setiap orang itu akan menanggung dosanya masing-masing dan akan mendapatkan balasan dari Allah atas dosa yang dia lakukan. Yarhamukallah. Siapa yang membalas? Biarkan Allah aja. Jangan kotori mulutmu, jangan kotori lisanmu, jangan kotori jempolmu. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Khairul lakum tuh artinya pasti ada kebaikannya. Kita yang belum paham, kita yang belum ngerti, kita yang terbawa emosi. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsam. Adapun yang mengambil peran paling besar, adapun yang yang berkontribusi itu dapat balasan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Siapa pemicu awalnya? Siapa konten kreatornya? Siapa yang menciptakan ide dasarnya? Nanti dialah yang mendapatkan balasan atau azab yang sangat besar atas berita bohong yang dia buat. Kalau ada hadis yang mengatakan la yadkhul jannatan nammamun, tidak masuk surga itu yang mengadu domba, bagaimana yang membuat cerita? Ngadu domba itu kan orang datang baru tengah-tengah. Ini palak bapak kau, ini palak bapak kau, injak lah kata dia. Ada yang pernah kena palak bapak kau dulu? Namam, pengadu domba, itu beberapa war atau perang-perang di Facebook, perang-perang di Instagram, sindiran di Instastory, itu kan ada yang nge-up kan, yang bagian ayo kak, lawan bang, lawan kak, lawan bang, lawan bu, lawan pak. Malah ada yang bahasanya siap gelar karpet, duduk dengan tenang, menyimak. Bale orang ini bukannya nyuruh damai, bukannya telepon, bukannya tabayun, bukannya cross check, malah makin manas-manaskan suasana. Nggak masuk surga loh. Mana hadisnya? Kenapa namanya ngadu domba ya? Bentar. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tolong di share. La yadkhulul jannata nammamun.
Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, perbuatan ini enak. Nah, kita balik lagi ke sini. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Kalau abang kakak bisa jadi penengah, jadilah penengah. Kalau abang kakak bisa ambil bagian untuk menjadi pendamai, jadilah pendamai. Tapi kalau misalnya abang kakak sudah berusaha untuk mengajak islah, ngajak damai, ngajak perbaikan, yang diajak tidak mau, abang kakak sudah lepas. Oke. Ayat yang mau kita bahas justru ayat yang ini. Ayo, buka An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Terus, dan hendaklah mereka, ini yang menarik nih ayatnya. Wal ya'fu wal yasfahu. Suruh memaafkan dan suruh berlapang dada. Kalau ayat ini saya berhentikan sampai sini, abang kakak, selesai. Tapi ayatnya belum selesai. Yang mau saya bahas tuh ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, itu yang mau saya bahas tuh. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu? Oh, udah. Dikasih pertanyaan yang itu tuh pakai basoka depan mata gitu. Tadi saya bilang dalam fase kehidupan, bukan fase hidup, fase kehidupan. Ada kesempatan besar untuk serang, untuk lawan. Tapi Allah bilang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ayaman pernah di fase itu. Sering. Ngapa ndak ngelawan? Bodoh memang saya. Jadi kalau ditanya kenapa Ayaman ndak ngelawan? Karena Ayaman bodoh. Siapa yang percaya bahwasanya Allah itu maha membalas dendam? Bahasa Arabnya al-muntaqimu.
Al-Muntakim. Siapa yang percaya bahwasanya Allah itu Al-Muntakim? Percaya? Siapa yang percaya Allah itu Al-Mudhillu, yang maha menghinakan? Ada yang percaya? Siapa yang percaya Allah itu juga maha mematikan, Al-Mumit? Ada Asmaul Husna yang jarang dibahas nih. Oh. Ini saya yakin abang kakak jarang dengar. Nah, dua ini aja dulu. Sering dengar atau jarang? Jawab jujur. Ad-Darru. Sering dengar atau jarang dengar? Hah? Kalau Al-Fattah, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering. Kita kira Asmaul Husna cuma Ar-Rahman Rahim. Asmaul Husna itu 99. Dan jarang yang bahas sifat-sifat ini. Nah, ini ayah membuka salah satu. Ada namanya Ad-Dar. Yang maha Ad-Dar, yang maha memberikan mara bahaya. Yang maha memberikan balas dendam. Ad-Dar. Tapi ada An-Nafi'. Jangan lupa, Allah memang memberikan derita, memberikan kemudaratan, tapi Allah juga An-Nafi', yang maha memberikan manfaat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan. Oh, Assalamualaikum. Sekali lagi, siapa yang baru atau mungkin ya bisa dibilang sangat jarang lah dengerin ini, Ad-Dar. Al-Muntakim tadi, yang ini jarang juga, jarang dibahas. Pernah dengar tapi yang ini, yuk jawab jujur, yang baru pagi ini dengar. Jadi waktu TK dulu, enggak TK dulu ya? Oh, tak ada TK, pantas lah. TN dulu kan? Apa TN Ayaman? Taman Nak kan Nak? Emang apa? Apa? TN, Taman Nak kan Nak? Awang kakak buka Ad-Dar. Kayaknya kita perlu bikin daftar Asmaul Husna, lalu dikasih arti tempel gitu, terjemahkan. Nanti yang sifat-sifat yang istimewa dikasih warna khusus. Ad-Dar, yang maha memberikan mudarat, yang maha menimpakan kemudaratan. Kepada siapa? Ayo. Kepada siapa? Jawab. Kepada
Ih, gimana sih antum ini udah lama ikut SMK? Kepada Astagfirullahalazim. Apa? Kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. 100.000. Lama sekali. Mana dia? Tak ada dah 100.000-nya. Allah tinggal 1.000 ya nah. Nah apa ke kak? Tinggal 1.000 ya? Awal bulan nih Allah tinggal 1.000 ya. Ya. 11.000. Untuk DP umroh insya Allah ya. Sampai ke Batu. Kepada siapa? Kepada hamba yang zalim. Inilah yang bikin mindset kita konslet. Kita pikir sifat ad-dar ini kepada yang zalim saja. Tidak. Allah bilang wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Buka Al-Anfal. Buka Al-Anfal. Delapan 25. Ayat setengah 9. Wattaku, berhati-hatilah, waspadalah. Hati-hati abang kakak ayah bunda. Berwaspadalah. Tadi ada yang jawab kepada orang zalim. Ad-dar, al-muntakim, yang maha membalas dendam, yang maha kuasa itu tidak hanya memberikan siksaan kepada orang zalim saja di antara kamu. Siapa yang baru dengar ayat ini? Jadi jangan mentang-mentang kau sudah hafal Quran 30 juz, mentang-mentang kau sudah rajin ke masjid, mentang-mentang kau sudah sering berjamaah di masjid, kau kira kau pasti selamat? No. Azab, ujian, mudarat, apapun itu bisa datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dah, ini poin SMK hari ini. Habis ini kita balik, tidur. Yang baru dapat pagi ini. Tepuk kepalanya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, lindungi hamba dan keluarga ya Allah. Lindungi hamba dan keluarga ya Allah. Lindungi hamba sekeluarga ya Allah. Anak cucu keturunan ya Allah. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari fitnah. Jauhkan dari mara bahaya. Hai orang-orang yang sudah merasa soleh, sudah merasa rajin beribadah, merasa banyak dalam kebaikan-kebaikan. Waspada, ujian dari Allah, siksaan dari Allah tidak hanya menyerang orang zalim. Dia bisa juga datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Potong video ini, ambil nanti Munzalan TV, kasih tahu, bukakan ayatnya. Apa doanya? Ya Allah, lindungi saya, lindungi sekeluarga saya ya Allah, lindungi orang tua saya, jaga suami saya Allah, jaga istri hamba ya Allah, jaga anak cucu keturunan hamba selama-lamanya sampai hari kiamat ya Rabb. Jaga menantu hamba ya Allah, jaga nanti partner bisnis hamba ya Allah. Maka berhentilah berpikir bahwasanya azab Allah hanya turun atau siksaan Allah, teguran Allah hanya turun kepada orang yang zalim. Allah turunkan kepada siapa yang dia kehendaki. Disitulah terletak kekuasaannya Allah. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuka dia. Ada yang dibongkar aibnya sama Allah. Ada yang dia hancurkan keluarganya sama Allah. Ada yang diporak-porandakan. Mengapa begitu ayaman? Mana kita tahu? Allah nurunkan sesuai dengan kehendaknya dia. Karena dia maha kuasa, maha memberikan mudarat. Itu sifatnya dia. Pentingnya kita merasa berdosa di hadapan Allah. Pentingnya kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Pentingnya kita mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau jangan berpikir kau di atas terus. Kau jangan berpikir kau selalu
Selamat terus, ndak demi Allah, ndak. Wattaku, berwaspadalah, berhati-hatilah, pelihara dirimu. Fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jangan dikira itu hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Orang-orang yang baik pun, orang-orang yang sudah merasa baik pun, orang-orang yang, jangankan orang yang merasa baik, orang yang baik saja di mata manusia bisa kena tegur sama Allah. Karena sejatinya kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Sehat ujian, senang pun ujian. Sip. Punya duit? Tak punya duit? Dah? Bisa balik? Cukup? Hah, masih hujan? Ya apa ke, tidur-tidur dulu ke atau gimana gitu. Sebentar, ini kok jadi rame nih di sosmed. Ngapa? Baru dengar atau gimana nih? Apa respon abang kakak dengar materi hari ini? Ah? Kena? Hari ini jangan kenanya kan? Itulah. Jadi Bang Budi nanti mau pergi umroh. Kenapa Yaman kalau orang mau pergi umroh? Pesannya selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Kenapa? Ayo, ketemu gak jawabannya sekarang? Ngerti gak? Kenapa Bang? Mau minta apa sana? Masa sadar ke terpaksa? Hah? Ayo, minta apa Bang? Kira-kira udah depan Ka'bah nih, wifi-nya tinggi, memang itu rumahnya Allah. Kira-kira kalau udah kayak gitu, yang pas, pantas minta apa di umroh? Minta baca ayat Al-Anfal ayat 25 nih. Abang kakak akan ketakutan. Saya pribadi abang kak pun sama. Maka setiap orang tanya, Ayaman berapa kali umroh? Saya selalu bilang ini yang pertama. Karena rasa itu abang kakak harus terus ada dalam diri kita. Jangan sampai kita kering di tempat yang basah. Kita ada di masjid, circle kita masjid. Masa kita tidak mau buka pintu maaf, pintu ampunan. Ayaman, saya memaafkan sudah, tapi saya lebih memilih untuk menjauh atau menghindar. Itu pilihan abang kakak. Saya tidak membenarkan, tidak juga mengatakan apapun, no comment saya. Karena kau akan mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri di hadapan Allah. Aku tak bisa ngerubahmu. Pokoknya Ustadz, kata abang ini, saya akan dendam terus. Saya akan simpan dendam ini sampai hari kiamat. Kau lah. Kau pajo lah dendam tuh. Mungkin jantung kau bisa bagus habis itu. Ya. Jadi yang masih mau nyimpan dendam, ke hati kau. Abang kakak, sekarang sebelum kena basoka jarak dekat, ditembak sama Allah jarak dekat nih, mendingan ngapa? Ayo, mendingan ngapa? Ngaku salah udah, ya Allah ampun. Bendera putih ya Rob, ampun, salahku. Baru kena caci maki manusia bang kakak. Belum kena bantai di dalam kuburan. Belum, masih hidup kita. Angkat bendera putih. Bilang sama Allah, ampun ya Rob, ampun. Salah saya ya Allah. Maka saya pun abang kakak, sebenarnya ya, yang paling saya takutkan itu dalam diri saya, tidak tahu kalau antum ya,
Dosa-dosa masa lalu saya yang belum diampunkan Allah, yang ini sudah siap-siap ini. Anytime, bila-bila aja Allah begitu bongkar ini, habis. Betaboran saya. Tidak mungkin antum mau dengarkan SMKG, tidak mungkin. Mana viewer terkenal? Tidak ada. Begitu Allah bongkar, naudzubillahi min dzalik, Allah bongkar aib-aib saya, habis. Maka saya berkali-kali minta doa sama antum kan. Pernah dengar tak saya bilang, tolong doakan saya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Pernah dengar tak? Pernah dengar saya ngomong gitu? Menurut antum tuh basa-basi atau sadar saya? Kalau sesekali mungkin dibilang orang basa-basi. Saya tiap hari minta doa itu. Asal ketemu paskas, ketemu mana, lagi safar saya keluar dari rumah, saya baca ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong lindungi saya ya Allah dalam perjalanan safar ini. Mana aku tahu nanti pas di atas pesawat mesinnya tiba-tiba mati. Nah berarti terakhir ketemu istri tadi. Tak bisa landing. Kan kalau udah terbang tuh saya udah pasrah dah. Saya usahakan, makanya saya kalau safar abang kakak lebih suka pakai sandal tuh itu. Berusaha kalau misalkan kadang-kadang ke toilet jaga wudhu. Anytime, misal lah, dalam keadaan safar itu tiba-tiba terjadi sesuatu, meninggalkah apakah, maka saya biasa kadang safar tuh kan minta doa sama bunda juga. Dah lagi di sini mau ke sini, tolong doakan. Mohon doanya. Jadi ayat ini Al-Anfal ayat 25 ini baru turun. Kepada siapa ujian itu turun? Iya ke? Iya ke? Yuk, baca lagi. Wattaku fitnatan la tusibanna. Nanti ustadz-ustadz PR-nya lihat ada tasydid di atas huruf nun. Apa artinya? Tidak hanya sekali-sekali. Berarti kemungkinannya berulang-ulang. Posisi kayak saya ini abang kakak, kena incar sama semuanya. Sama yang hasad, sama yang ragu, sama yang memang benci dari awal, bukan hasad lagi, memang benci. Sama yang salah paham, hanya ngeliat video 20 detik, lalu menyimpulkan, oh Lukman tuh begini. Dah, itu urusan sama manusia nih mas ya, sama netizen yang terhormat, ya kan? Saya tidak setuju dengan kalimat netizen yang maha benar, itu tidak setuju saya, karena itu sifat Allah. Saya tidak setuju dengan kalimat netizen yang maha benar, tidak setuju saya, karena yang maha benar cuma Allah. Netizen tuh bisa benar, bisa salah. Itu kalau maka saya lebih suka menggunakan para netizen yang terhormat. Dah? Tidak cuma sekali. Belum lagi abang kak, tadi urusan saya sama manusia nih. Sama orang yang tidak suka, sama orang yang tidak ngerti, sama orang yang tidak paham, salah paham, tidak tabayun, tidak cross check. Pokoknya semua, udah. Itu baru sama manusia. Bisa di Pontianak, bisa di Jakarta, bisa di Sulawesi, bisa di Sumatera, bisa di luar negeri yang tidak suka sama saya. Udah, video saya viral kemana-mana dengan izin Allah, dan saya pun tak tahu siapa yang memviralkannya, karena saya rasa di Instagram sama TikTok saya tidak viral-viral benar. Ternyata pas saya cek di TikTok, di akun orang lain video saya malah viral. Dah, para netizen yang terhormat, ya,
para netizen yang terhormat ini, apakah TikTok, Instagram, ataupun Facebook, saya mau kasih tahu, urusan saya bukan hanya sama kalian, bukan hanya sama jamaah offline, tapi ada yang lebih besar. Urusan saya sama Allah yang maha memberikan siksa, maha memberikan ujian, maha memberikan sentilan dan teguran keras, tanpa saya pernah tahu kapan diturunkannya, bagaimana bentuknya, apa ujian yang tiba-tiba dikasihkannya. Kadang-kadang banyak orang terpeleset, jatuh, justru karena hal-hal kecil. Lagi makan, tersedak, operasi sekian ratus juta. Kok tersedak operasi Yaman yang dia tetelan garpu? Operasi enggak? Saya tengok muka antum tegang, muka saya ajak gurau. Hah? Udah gitu garpunya habis nusuk, biji nangka. Tersedaknya di hidung. Dah gitulah kira-kira. Kok bisa ya Man? Tiba-tiba pas mau makan ada orang dorong dari belakang, tersenggol, mundurkan kursi, tersenggol tak sengaja, termasuk benda tuh. Bisa enggak terjadi? Tadi kita bilang enggak mungkin. Lagi makan nih rame-rame ini, ceruk tertusuk, ceruk masuk. Wattaku. Maka yang jadi wakil pengasuh, yang jadi direktur, yang jadi CEO, yang jadi business owner, yang jadi pemimpin, yang katanya selebgram, apalagi kilogram, apa lagi? Apa? Miligram, nanogram, ya. Ingat, Allah melakukan apapun. Catat baik-baik. Ini kesimpulan SMK kita. Allah melakukan apapun kepada siapapun. Titik. Yang namanya Muhammad, yang namanya Ibrahim, yang namanya Sulaiman, yang namanya Nuh, yang namanya Ibrahim, yang namanya Isa alaihissalam, tidak lepas dari ujian. Apalagi cuma manusia akhir zaman dan manusia akhir bulan macam kita, bang kakak. Berwaspadalah dan berhati-hatilah. Kesimpulan SMK kita pagi hari ini ada di hati masing-masing. Silakan merenung, silakan mentadaburi, silakan diskusi-diskusi. Tapi saya pengen sampaikan, Allah berhak untuk melakukan apapun kepada siapapun, termasuk dirimu. Hai para suami, lakukanlah sesukamu. Hai para ayah, berbuatlah seenak-enakmu. Hai para istri, hai para ibu, bertingkah lakulah seenak-enakmu. Karena sebenarnya kita semua akan dapat ujian, garis miring, teguran, garis miring, azab masing-masing. Berhati-hatilah. Tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim.
Ampuni saya ya Allah. Ampuni pasangan saya ya Allah. Ampuni keluarga saya ya Allah. Lindungi suami saya ya Allah. Lindungi istri saya ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Lindungi anak cucu keturunan kami ya Allah. Lindungi orang tua kami ya Rabb. Semoga Allah terima dan lindungi kita semua. Jadi sekarang abang kakak, kalau ada kesempatan berdoa dan cuma dikasih waktu 1 menit, abang kakak minta apa? Angkat bendera. Tadi saya udah cerita ya. Abang kakak ingat-ingat episode ini ya. Saya, Luqmanul Hakim, yang hari ini ngomong tiap subuh nih. Menghadapi orang-orang netizen yang terhormat itu. Ya. Itu belum selesai saya. Maka saya memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam hal apapun di sosial media. Pernah nengok saya cawe-cawe, komen-komen, bikin posting sindiran? Kalau abang kakak tanya ke saya, ada kapasitas saya untuk melakukan itu? Bisa. Kita mau niru. Kalau saya pemimpinnya, ayahnya begitu, maka anak buah ini pasti lebih gila lagi. Ayah manja gitu. Ya bang, betul tak? Pernah nengok tak postingan Ayaman kayak gitu? Apa yang kita tengok dari postingan Ayaman? Hah? Oh, postingan admin, ya kan? Postingan admin ya. Saya berurusan sama netizen yang terhormat belum selesai. Apalagi urusan saya sama Allah yang maha benar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Al-Muntakim. Ingat tadi kalimatnya. Yuk baca. Allah berhak dan amat sangat berkuasa melakukan apapun kepada siapapun. Mau ngapa? Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo kowe? Hayo, harap nang di. Mau kemana? Dosa masa lalumu belum lunas kata Allah. Maksiat zaman kau muda dulu belum selesai. Kau dulu pernah melakukan dosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entah berapa ribu. Tolong dir, cetak lagi baju dosaku miliaran, amalku recehan. Tambah di bawahnya, ampun ya Allah. Kecil ya tulisannya, ampunkan hamba ya Rabb. Biar ada doa di bawahnya. Dosaku miliaran, amalku recehan. Ampunkan hamba ya Rabb. Atau ya Rabb tolong ampunkan.
Gitu kata-katanya dia. Saya kasih kata-katanya. Dah. Receh Bang Kakak. Amal sunnah. Desainnya kayak yang lama itu, Dir. Warna kuning, warna orange. Desain yang lama ada kan? Pernah kan? Nah, tambahkan kalimat di bawah. Ini versi 2024, 2025. Open PO aja. Nanti jadikan satu dulu biar Yaman pakai. Ya Rob, tolong ampunkan. Itu kata kunci yang baru, Dir. Siapa yang setuju dengan kalimat barusan? Dah? Mau angkat bendera putih? Lengan panjang Yaman? Iya. Sampai lantai kan? Jadi Bang Budi, inilah manasik abang nih. SMK kali ini nih, untuk abang ya, pas. Yang lain enggak pas kan? Enggak relate kan sama yang lain kan? Bikin versi perempuan dan versi laki-lakinya, Dir ya. Kalau yang perempuan sablonnya di dalam baju sablonnya. Jadi biar dia bacanya di dalam gitu. Ya, khusus untuk yang ahwat, bajunya di dalam tulisan sablonnya. Nah, jadi kalau dia nak baca dia buka. Nah, gitu. Karena perempuan tidak ada dosa gitu. Insyaallah kita jumpa di lain waktu. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, lindungi kita semuanya, berkahi kita semua, dan jauhkan kita dari berbagai macam musibah, ujian yang kita tidak mampu menghadapinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penutup, baca lagi ayat kalimat ini, kesimpulan ini. Allah berhak dan amat sangat berkuasa melakukan apapun kepada siapapun. Jangan hanya dikira ini berlaku untuk azab, tapi juga berlaku untuk kesembuhan. Berlaku juga untuk pertolongan. Ustaz, saya guru honor dalam hutan, kok bisa haji umroh? Nih statementnya. Saya tidak punya duit Ustaz, tidak ada gambaran. Gimana cara saya bayar utang ya? Malu saya sebenarnya sama orang nih, berutang saya Ustaz, masih utang. Allah bisa lunaskan, bisa lakukan apapun. Bisa saja utangmu tuh lunas dengan cara diikhlaskan oleh orang. Berapa utang kau dulu? Ah, adalah abang ikhlaskan. Bisa gitu. Percaya enggak? Apa rumusnya? Allah berhak dan amat sangat berkuasa melakukan kepada termasuk dirimu. Tenang. Bisa punya anak? Bisa. Punya Allah kok. Bisa utang lunas? Bisa sembuh? Bisa pergi haji, pergi umrah sekeluarga, anak cucu istri? Terlalu mudah. Ingat rumusnya. Allah berhak dan amat sangat berkuasa
melakukan apapun kepada, ini yang mau pergi umroh. Biasa pernah dengar kan? Semoga Allah berangkatkan umroh dengan cara-cara terbaik. Ya kan? Bersama orang-orang baik. Di waktu terbaik. Dengan fasilitas. Itu suka-suka Allah, bos. Percaya, yakin tak? Ada yang udah pernah pergi umroh? Tak nyangka. Tak terpikir. Bang Abu kemarin cemana hajinya Bang Abu? Bro, kata iya kan? Alhamdulillah. Dipertemukan dengan orang baik. Ya kan? Dengan fasilitas terbaik. Bahagia, senang. Oh, Allah tuh suka-suka aja. Maka Bang Kakak tetap semangat. Oke? Jalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh hati-hati dan waspada. Be careful. Pengurus pusat dengar, waspada. 825. Oke, kartu kuning nih. Mumpung belum kena kartu merah. Kapan kartu merah? Ketika malaikat maut datang. Kata malaikat maut, udah selesai. Out dari permainan. Ini akan diisi sama orang baru. Kau udah selesai main-main di dunia. Keluar. Kena kartu merah. Jadi kartu hijau itu baru lahir. Walaupun tak ada dalam bola kartu hijau ini, suka-suka saya bikin. Kartu kuning, peringatan. Kau offside. Kau sombong. Kau ngerasa diri kau besar. Kau ngerasa diri kau tinggi. Kartu kuning. Sekali lagi kau ngelanggar nih. Sekali lagi kau ini. Langsung kartu merah. Coret dari daftar pemain. Pergi daftar keluarga. Mudah dipahami kira-kira kartu merah, kartu kuning nih. Kan orang bola nih. Kata. Pernah ndak nengok pemain, ndak ada kartu kuningnya, tiba-tiba langsung kartu merah? Pernah ndak? Bisa? Wasit bisa? Wasit bola aja bisa, bagi Allah. Nyambung. Potong video ini, analogi wasit, analogi main bola. Ya? Apa kata wasit? Ditiup. Begitu noleh, langsung kartu merah. Boleh? Boleh ndak? Dalam aturan sepak bola. Maunya kita sebagai pemain, janganlah sit, kuning lalo. Boleh enggak nawar-nawar? Enggak boleh, bos. Salah kata wasit. Kalau wasit bisa salah, malaikat maut bisa enggak salah cabut nyawa? Enggak mungkin. Allah tak sengaja kata malaikat maut. Bisa? Enggak mungkin. Semua sudah tertulis, semua sudah tercatat. Kapan Adam tuh meninggal, kapan Lukman tuh meninggal, kapan Dodi tuh meninggal, udah tercatat semua. Nggak mungkin wasitnya salah keluarkan kartu. Alah kata malaikat, salah cabut, harus yang sebelahnya gitu. Nggak ada. Pas, pasti pas. Nyambung? Selamat merenung ya. Ambillah video-videonya nih, potong. Nanti ditakik dulu ya. Jangan kita main upload ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Allah berkahi kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Mudah-mudahan abang kakak Allah ampunkan dosa kita semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Doakan saya bang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, tolong doakan anak-anak saya. Doakan juga mama saya, ibu saya, adik-beradik saya. Kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga selalu dalam lindungan
dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum. Barakallahu fi umrik ya. Barakallahu fi umrik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.